Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN segera mengevaluasi PT Kimia Farma terkait kasus penggunaan alat tes antigen bekas pakai di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Evaluasi yang dilakukan Kimia Farma harus dikawal oleh Kementerian BUMN secara transparan dan jelas. Sebab hal ini dinilai tidak hanya terjadi di satu bandara saja. Ditemui usai rapat paripurna di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR Muhtarudin meminta kasus ini diusut secara tuntas dan para pelaku harus diberi hukuman berat karena dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik pada BUMN. Menurutnya, BUMN seharusnya mampu menjadi lembaga terpercaya dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Jajaran direksi juga sudah dirombak, ya. Kemudian di komisaris juga sudah dirombak. Dan ini merupakan suatu langkah yang kita berikan apresiasi kepada Kementerian BUMN yang langkah cepat untuk menertibkan. Kenapa? Yang ini harus penting ditertibkan supaya menimbulkan efek jerak gitu ya. Efek jerak kepada yang lain supaya jangan lagi melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang banyak. Menurut Muhtarudin, PT Kimia Farma dituntut memiliki komitmen tinggi sebagai BUMN farmasi dalam memberikan layanan dan produk yang berkualitas, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta evaluasi secara menyeluruh dan penguatan monitoring pelaksanaan SOP di lapangan. Sebuah tindakan yang mencoreng nama baik daripada Kimia Farma ya, sebagai industri farmasi nasional, tapi ada oknum yang berbuat itu, ini sangat kita sesalkan terjadi. Dan kita meminta agar aparat hukum memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya itu. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Menanggapi kebijakan pemerintah yang membuka kembali penerbangan rute Jakarta-Wuhan, anggota Komisi 5 DPR RI menilai kebijakan tersebut tentu sudah melalui pertimbangan matang. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Hamka Bacokadi mengatakan, pemerintah membuka kembali penerbangan rute Jakarta-Wuhan karena melihat kondisi Wuhan yang sudah cukup kondusif. Selain itu, untuk meningkatkan perekonomian di sektor perdagangan, mengingat China memiliki pertumbuhan perekonomian yang baik dan terus berkembang. Hubungan dagang ekonomi, hubungan ekonomi perdagangan Indonesia-China itu memang harus kita juga manfaatkan dengan baik. Karena pertumbuhan ekonomi China itu tinggi loh. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi menambahkan, pembukaan penerbangan rute Jakarta-Wuhan sudah sesuai peraturan penerbitan flight approval, memenuhi syarat keimigrasian dan kesehatan, serta kepentingan nasional dalam penanganan virus corona dengan tetap menerapkan proses karantina. Intinya kalau itu dilakukan dengan baik, maka kegiatan perekonomian dengan menggerakkan semua industri perhubungan dan industri wisata, itu yang diharapkan bisa terjadi. Ya. Jadi bagi saya, wajar-wajar saja. Ditjen Perhubungan Udara memastikan penerbangan rute Jakarta-Wuhan oleh maskapai Lion Air sudah mendapatkan flight approval pada 18 sampai 19 April 2021 untuk melayani penerbangan charter. Mario dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI dukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mengacu pada 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, Sustainable Development Goals. Ditemui usai menerima Duta Besar Uni Eropa untuk RI Vincent Piquet di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua BKSAP DPR Hafiz Thohir mengatakan, arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan harus tetap mengacu pada 17 poin SDGs, mengingat poin tersebut merupakan kesepakatan seluruh negara di bawah naungan PBB. Artinya Sustainable Development Goals itu harus tercapai. Apapun juga konsep APBN kita, apapun juga konsep pembangunan kita, maka dia harus terikat terhadap 17 poin tersebut. Di antaranya adalah isu lingkungan, kemudian green industry, ya, artinya industri-industri ke depan tidak bisa lagi tidak mengadop daripada green economic.
terkait klaim pemerintah yang telah menyiapkan rencana pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif biodiesel atau program B30, menurut Hafiz, kebijakan tersebut perlu diuji kembali dengan baik agar penerapan kebijakan B30 dapat menjawab keraguan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia yang dinilai akan berlandaskan lingkungan atau green economy. Kalau memang betul kita akan merubah atau melakukan diversifikasi CPO menjadi energi yang terbarukan melalui B30, maka kita pun harus mempersiapkan. Di lain pihak juga pemerintah sudah menyiapkan tim audit terkait dengan sawit kita, dan saya melihat ini cukup baik untuk menangkis serangan isu lingkungan dari Eropa yang banyak menyudutkan kita. Habibie dan Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 7 terkait pelantikan Bambang Haryadi menjadi pimpinan Komisi 7 DPR RI. Setelah jeda berikut ini. Komisi 7 DPR RI merotasi pimpinan komisi, di mana Bambang Haryadi menggantikan pimpinan sebelumnya, Ramson Siagian, sebagai Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan. Rahmat Gobel memimpin langsung pergantian tersebut, sekaligus membuka rapat. Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto mengatakan, pergantian pimpinan dalam satu komisi ini biasa terjadi. Hal itu merupakan hak prerogatif masing-masing fraksi, yang kedepannya diharapkan pimpinan baru ini dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kita sih berharap semua berjalan baik kok gitu loh. Terlebih ke depan kita akan dengan agenda-agenda legislasi yang juga ketat, yakni kita akan segera menuntaskan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, dan juga sebagaimana kita ketahui tata kelola kelembagaan misalnya BRIN-Ristek yang terus-menerus sedang kita carikan format yang terbaik. Sugeng menambahkan pergantian pimpinan ini tidak akan mempengaruhi dalam berbagai hal yang sudah dibahas dan menjadi keputusan bersama. Tidak ada. Semuanya keputusan-keputusan komisi diputuskan melalui rapat-rapat komisi, dan itu telah melalui proses secara terbuka dan melalui rapat-rapat sebagaimana ada rapat kerja dengan menteri, ada juga RDP, rapat dengar pendapat dengan mitra dan sebagainya. Saya kira itu tidak ada. Dengan adanya pimpinan yang baru dilantik, Sugeng berharap apa yang sudah diagendakan dapat berjalan dengan baik ke depannya dan bisa terus melanjutkan agenda legislasi yang padat. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengajak seluruh elemen di Gorontalo bersama-sama berperan memerangi radikalisme yang marak di tengah masyarakat. Salah satunya melalui dunia pendidikan. Dalam kunjungan kerja ke Gorontalo, Rahmat Gobel meminta kalangan dunia pendidikan tinggi terutama mahasiswa mampu menjadi penyaring paham radikalisme dengan menyebarkan ilmu pendidikan kepada remaja dan pemuda yang tidak bersekolah agar tidak mudah terpengaruh paham radikalisme. Mengatasi, menjadi terdepan untuk menjaga Gorontalo ini dari adanya radikalisme. Karena Gorontalo ini kan miskin nomor 5. Jadi paling gampang itu kalau pengaruh-pengaruh itu yang dari luar dengan memanfaatkan kemiskinan itu akan mudah tumbuh. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel meminta perbaikan terhadap kualitas pendidikan di Gorontalo yang sangat memprihatinkan, di mana angka putus sekolah cukup tinggi. Perbaikan kualitas pendidikan termasuk SDM-nya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa menjaga jangan sampai akhirnya memberikan dampak sosial yang besar. Untuk bagaimana tidak hanya belajar teori tentang ini, tapi bagaimana melalui pendidikan juga mulai disisipkan tentang pentingnya keahlian. Menurut data Dinas Pendidikan Gorontalo, dari total 50.831 murid SMA, SMK, dan SLB, tercatat 500 orang tidak melanjutkan sekolah. Dari Gorontalo, Julian, TVR Parlemen, melaporkan.
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara atau PKAKN, Badan Keahlian Setjen DPR RI berharap Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan atau Dinsos Nankis Kota Bandung terus meningkatkan pemuktahiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS melalui sistem aplikasi, sistem informatika, dan kesejahteraan sosial. Usai berdiskusi di kantor Dinsos Nankis Kota Bandung, Jawa Barat, Kepala PKAKN Badan Keahlian Setjen DPR RI Helmizar mengapresiasi upaya Dinsos Nankis Kota Bandung yang rutin melakukan update DTKS selama tahun 2020 dengan berbagai terobosan di lapangan. Meski saat ini Six Dataku menunjukkan baru 8,3% DTKS yang telah diverifikasi dan tervalidasi. Dengan data-data yang disampaikan, saya mengapresiasi hasil yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan jajaran bahwa ini adalah suatu terobosan yang cukup baik di masa pandemi, bisa memperbaiki data-data terutama khusus untuk PKH dan bansos-bansos yang lainnya yang menjadi tujuan utama. Kalian juga di Dinas Sosial ini juga memperbaiki data-data yang disampaikan sebelumnya. Sementara itu, Kepala Dinsos Nankis Kota Bandung Tono Rusdiantono mengatakan, dengan karakter data yang dinamis dan banyak berubah-ubah, pihaknya mengalami kesulitan melakukan verifikasi dan validasi, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Data DTKS di Kota Bandung ya. Kita sebetulnya sangat support ya dengan DTKS karena memang sebetulnya masalah pelayanan pokok di pemerintahan sekarang bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera ya. Apalagi dihadapkan dengan data miskin, itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data ini memang sangat strategis dan updating setiap saat. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 7 DPR RI mengungkapkan banyak negara maju mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Ditemui usai menggelar kunjungan kerja spesifik ke kawasan Puspiptek Batan di Serpong, Tangerang Selatan, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan hampir seluruh negara maju di dunia mengembangkan teknologi nuklir. Untuk itu, Sugeng berharap Batan terus melakukan riset agar tenaga nuklir bisa dikembangkan di Indonesia dengan minim resiko. Seluruh dunia ini negara-negara maju adalah awalnya berbasis teknologi nuklir. Sebut satu persatu, mau Amerika, Rusia, Jepang, Korea, semuanya energi nuklir. Kenapa? Energi nuklir itu adalah merupakan energi yang paling stabil, 24 jam penuh, beroperasi tanpa intermittent istilahnya. Nah, memang investasinya memerlukan catatan-catatan tertentu. Investasi pertamanya cukup mahal. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan, negara Uni Emirat Arab tahun ini mulai mengoperasikan unit pertama dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Padahal negara tersebut penghasil migas terbesar di dunia. Uni Emirat Arab sudah mengoperasikan PLTN dan ini di saat mereka sedang jaya-jayanya sebagai penghasil gas dan minyak. Ini di Timur Tengah ya. Nah, kita melihat bahwa ternyata ini merupakan satu hal yang sangat prospek dan menjanjikan untuk sebagai sumber energi jika memang semua bisa terinformasi dan teredukasi sehingga tidak ada penolakan dari masyarakat. Dari Provinsi Banten, Habibi Mahaba TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI sebagai anak perusahaan BUMN dari PT Semen Indonesia Group atas pemanfaatan energi biomasa sebagai energi alternatif bahan bakar energi baru dan terbarukan untuk mengurangi penggunaan batu bara. Ditemui usai melihat langsung ke tempat fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar di PT Solusi Bangun Indonesia di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin mengatakan, Komisi 7 dengan seluruh mitra dan pemangku kepentingan di bidang energi
mendukung komitmen implementasi Paris Agreement dengan berupaya mewujudkan transisi ke energi baru terbarukan. Solusi Bangun Indonesia yang telah menggunakan energi alternatif untuk energinya dan berhasil. Seandainya industri di Indonesia mengikuti seperti ini, mencontoh seperti ini, insya Allah target beban 23% untuk di tahun 2030 bisa mendekati mungkin. Sementara Presiden Direktur PT Solusi Bangun Indonesia Aulia Mulki Umar mengatakan, pihaknya tidak berhenti sampai pada pemanfaatan sampah. Nantinya PT SBI juga akan mengeluarkan produk-produk inovatif yang menurunkan emisi karbon lebih rendah dari produk beton biasanya. Sehingga untuk kedepannya tentu ini menjadi tujuan kami bagaimana sustainability development ini akan menjadikan sustainable benefit kepada kami menjadi salah satu daya saing kami di industri ini ke depan. Dari Jawa Barat, Dwi Ayu Lestari TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.